Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas likuidasi persekutuan yang keempat. Video ke-1, kedua, ketiga bisa disimak di video saya di link YouTube ini. Ya, video saya yang lain di link YouTube ini. Nah, semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini dan semua mahasiswa ataupun pemirsa yang mempelajari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, Advanced Accounting melalui video ini, semoga diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik, di keempat ini subjudulnya adalah bagaimana menyusun schedule prioritas pembayaran atau schedule distribusi kas. Sebagaimana saya sampaikan di dalam video-video sebelumnya, bahwa outline materi kita di akuntansi likuidasi terdiri dari 4 hal, dan ini adalah video yang keempat. Yang terakhir, kita bahas schedule prioritas distribusi kas atau schedule pembayaran. Ya. Jadi apa itu schedule prioritas distribusi kas? Yaitu schedule yang memberikan atau jadwal yang memberikan gambaran kepada para anggota atau pemilik mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing anggota atau pemilik pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Schedule ini merupakan proyeksi penggunaan kas untuk penyelesaian hak kepemilikan persekutuan apabila telah tersedia kas. Saudara pemirsa, pada video akuntansi likuidasi persekutuan ketiga, kita belajar tentang likuidasi bertahap. Pada saat mempelajari materi itu, ketika perusahaan akan membagi uang kas atau menyelesaikan sebagian hak pemilik, akuntan harus membantu perhitungan, lalu berikan kepada manajemen untuk dilakukan. Habis itu punya uang kas lagi, mau melakukan penyelesaian hak sebagian kepada para pemilik, membagi uang kas, akuntan harus melakukan perhitungan lagi. Setiap kali mau membagi, akuntan membuat perhitungan lagi. Nah, pada schedule prioritas distribusi kas ini, akuntan membuat perhitungan dalam bentuk jadwal di awal. Dari jadwal itulah nanti pemilik itu menjadi tahu bahwa berarti kalau sampai kas sekian, saya belum bakalan dapat penyelesaian hak pemilik. Tapi kalau sudah sampai sekian, baru dapat. Begitu kira-kira. Kalau secara konseptual ini masih belum bisa ada bayangan, nanti dengan contoh-contoh teknis, semoga dapat bayangan. Ya. Ini bagaimana cara menyusun schedule prioritas distribusi kas. Ada 3 langkah. Langkah pertama adalah menetapkan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo hak-hak kepemilikan dari masing-masing anggota. Jadi menetapkan jumlah kerugian maksimum untuk masing-masing anggota itu berapa. Ya. Jadi caranya adalah kemampuan menanggung kerugian maksimum dihitung dengan rumus sebagai berikut. Saldo akun modal dibagi persentase pembagian laba atau rugi. Rumus dasarnya seperti itu. Ketika anggota punya piutang, Pak, nah piutangnya ditambahkan. Anggota kok punya piutang itu bagaimana? Ya, jadi misalnya ya, dari anggota pada kasus tertentu itu mestinya memperoleh hak dari persekutuan tapi belum diselesaikan. Nah, maka persekutuan punya hutang kepada anggota itu dan anggota punya piutang kepada persekutuan. Punya piutang. Seandainya punya piutang, tambahkan. Seandainya tidak ada, ya sudah, akun modal masing-masing anggota dibagi persentase pembagian laba atau rugi. Itu caranya yang pertama. Lalu yang kedua, dari perhitungan nomor 1 akan ketahuan menentukan besarnya hak prioritas distribusi kas di antara anggota atau pemilik persekutuan. Yang ketiga, kita susun schedule prioritas distribusi kasnya. Ya, mari kita pelajari dengan contoh ini, semoga lebih memudahkan untuk memahaminya. Persekutuan Tri Alfi, ya, seperti ini ya, beranggotakan Alfian, Alvin, Alvinta. Akta perjanjian menyatakan pembagian laba ruginya 40-40-20, ya, akan dilikuidasi. Laporan posisi keuangan seperti ini. Nah, berarti data yang diamati ini
modal masing-masing anggota, dan persentase pembagian laba atau rugi. Saudara, rumusnya tadi dalam bentuk persentase ya. Ini ya, persentase. Maka dari itu kalau misalnya rasio pembagian laba ruginya belum berbentuk persentase, mohon dibuat dalam bentuk persentase. Misalnya, rasio pembagian laba ruginya 2:2:1. Maka 2:2:1 itu harus diubah dalam bentuk persentase. Terus berikutnya, beberapa informasi tambahan sehubungan dengan likuidasi adalah sebagai berikut. Tanggal 5 April, Persekutuan berhasil menjual aset non-kas yang nilai bukunya 220 dengan harga 180. Pada tanggal 10 Mei berhasil menjual aset. Pada tanggal 15 Juni berhasil menjual aset. Nah, jadi ini nanti penggunaan schedule-nya bagaimana. Kalau cara menyusun schedule-nya itu dari informasi ini. Ini cara menyusun schedule prioritas pembayarannya itu dengan informasi ini. Nah, informasi ini dibutuhkan untuk menguji menggunakan ya penggunaan schedule-nya itu seperti apa sih? Nah, ini nanti akan diberitahu caranya menggunakan schedule itu lewat informasi tambahan seperti ini. Mari kita pelajari. Yang pertama, langkah pertama, menetapkan jumlah kemampuan menanggung kerugian maksimum. Tadi rumusnya bagaimana? Saldo modal dibagi persentase pembagian laba atau rugi. Ini saldo modalnya masing-masing. Kalau mau dilihat di menit keberapa, dicek lagi modal Alfian berapa ya, di laporan posisi keuangannya. Ya, 136. Alvina 40 juta, Alvinta 56 juta. Persentase pembagian laba rugi 40%, 40%, 20%. Ditulis 0,4 ya boleh, ditulis 40% per 100 juga sama saja. Kemampuan menanggung kerugian maksimum 136 juta dibagi 0,4, ketemunya 340 juta. Alvina 40 juta dibagi 0,4, 100 juta. Alvinta 56 juta dibagi 0,2, 280 juta. Nah ini kemampuan menanggung kerugian maksimum. Mana yang prioritas? Yang terbesar yang menjadi prioritas pertama dan seterusnya. Nomor 1 Alfian. Nomor 2 Alvinta. Nomor 3, Alvina. Pak, apakah karena itu berdasarkan ini, Pak? Besaran modalnya? Enggak, ini dua hal ikut mempengaruhi. Modalnya juga persentase pembagian laba ruginya. Ya. Oke. Berikutnya, langkah kedua menentukan besarnya hak prioritas distribusi kas. Kerugian maksimum Alfian, Alvina, Alvinta kita tata di sini 340 juta, 100 juta, 280 juta. Prioritas pertama kepada siapa? Kepada Alfian. Hebatnya Alfian sebagai urutan pertama dibandingkan Alvinta yang ada di prioritas kedua, kehebatannya itu karena selisih berapa sih? Ini kan Alfian 340, Alvinta 280. Alfian dikatakan lebih hebat prioritas pertama dibanding Alvinta. Gara-gara apa? Alfian punya selisih 60 lebih besar dibanding Alvinta. Maka ini prioritas untuk Alfiannya adalah 60 ini prioritasnya. Ya, gara-gara lebih besar 60 itulah Alfian memperoleh prioritas pertama. Setelah itu nanti kedudukannya sama dengan Alvinta. Nah, 60. Kita selesaikan ke bawah dulu ya. Ini kita selesaikan ke bawah. Abaikan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan akan saya jelaskan kemudian ya, nanti. Oke, ke bawah. Sekarang Alfian tinggal 280 sama dengan Alvinta. Maka Alfian dan Alvinta sama-sama di prioritas kedua. Ya. Nah, hebatnya prioritas kedua dibanding dengan yang prioritas ketiga itu berapa sih hebatnya? Alvina 100, Alvinta 280, Alfian 280. Kehebatannya itu karena 180 juta lebih besar daripada Alvina. Maka prioritas kedua ini kepada Alfian dan Alvinta. Berapa? 180. 180 juta. Nah, sekarang sudah sama-sama tinggal 100, 100, 100. Prioritas ketiga kepada semua anggota 100, 100, 100. Nah, ini kemampuan menanggung kerugian maksimum. Besarnya hak prioritas distribusi kas berapa? Lihat, 60 juta. Pembagian laba atau rugi Alfian itu berapa persen? 40%. Maka prioritas pertama untuk Alfian adalah 60 juta dikalikan 40%. Ketemunya 24 juta. Di sini prioritas pertama. Nggak ada tandingannya. Alvina nggak, Alvinta nggak. Ini prioritas pertama.
Lalu kita hitung prioritas kedua, 180 juta, 180 juta untuk Alfian dan Alvinta. Alfian kalikan 40% ketemu 72 juta. Yang Alvinta kalikan 20%, 180 juta kalikan 20% ketemu 36 juta. Nah, kalau dibuat komposisi perbandingan ya antara Alfian dan Alvinta itu 2 berbanding 1. Ini 72, ini 36. Atau gampangannya ya 72 berbanding 36. Itu 2 berbanding 1. Berarti Alfian 2/3, Alvinta 1/3. Berikutnya prioritas ketiga, baru 100, 100, 100 semua atau ini. Alfian 40% dari 100 juta, 40 juta. Alvina 40% dari 100 juta, 40 juta. Alvinta 20% dari 100 juta, ketemunya 20 juta. Nah ini loh, bahan untuk menyusun schedule prioritas pembayaran yang di kanan ini. Oke. Berikutnya, langkah ketiga kita susun schedule-nya. Nah, kita buat schedule-nya. Schedule-nya berbunyi begini. Pertama, sampai dengan jumlah 168 juta, ini haknya kreditur. Jelas ya, karena ketentuan likuidasi itu selesaikan dulu ya, hak para kreditur, ya, hak pihak luar itu selesaikan dulu. Jadi kalau persekutuan punya uang sampai 168 juta, maka pemilik nggak usah berharap, itu haknya kreditur, gitu ya. Lalu sampai dengan jumlah berikutnya 24 juta, ya, sampai dengan jumlah berikutnya sampai 24 juta, itu haknya Alfian. Maksudnya 24 juta itu gimana Pak? Kalau misalnya persekutuan uangnya 170, maka yang 168 miliknya kreditur, yang 2 miliknya Alfian. 2 juta miliknya Alfian sampai jumlahnya 24. Ya. Berikutnya, sampai dengan jumlah berikutnya 108, berikutnya 108 sampai dengan jumlah 108 itu haknya 72 juta Alfian, 36 juta Alvinta. Pak, kalau nggak genap 108 Pak, berapa misalnya? 40 juta Pak baru. Kalau 40 juta ya tinggal dibagi 2/3-nya untuk Alfian, 1/3-nya untuk Alvinta. Kalau yang ini tadi kan 2 juta semuanya untuk Alfian, 4 juta semuanya untuk Alfian, 20 juta semuanya untuk Alfian. Nah, prioritas pertama. Kalau ini dibagi berdua, komposisinya 2/3, 1/3. Kalau ada jumlah selebihnya, maka miliknya Alfian 40%, Alvina 40%, Alvinta 20%. Baru rata. Ini namanya prioritas ketiga. Saya ulang. Prioritas pertama untuk Alfian. Prioritas kedua Alfian dan Alvinta. Prioritas ketiga Alfian, Alvina, Alvinta. Nah, yang disebut schedule prioritas distribusi kas itu yang ini. Jadi ini sudah disusunkan oleh akuntan sebelum proses likuidasi dilakukan. Nah, berikan kepada manajemen, manajemen tinggal menjalankan. Caranya menjalankan bagaimana? Penjelasannya dulu ya. Ini. Kalau schedule-nya seperti ini, jika persekutuan memiliki saldo kas sebesar 40 juta, berapa 40 juta? Atau 50 juta, atau 100 juta, atau berapapun sampai dengan 168 juta, maka uang tersebut adalah haknya kreditur. Anggota atau pemilik persekutuan tidak usah berharap memperoleh hak kepemilikan dari persekutuan selama uang yang tersedia di persekutuan masih dalam jumlah maksimal 168 juta. Jelas ya, clear ya. Berikutnya, ini saya ulang dari depan lagi ya, bukan kelanjutannya yang tadi, ya, bukan kelanjutannya yang ini, bukan, tapi ini saya ulang lagi. Jika persekutuan memiliki saldo kas sebesar 175 juta, 175, atau 180, atau berapapun sampai dengan 192, persekutuan punya uang 192, atau 175, atau 180, sampai 192, maka Alfian sebagai anggota yang memperoleh prioritas pertama sudah bisa memprediksi, wah saya akan dapat ini, saya dapat ini. Alfian, begitu. Angka 192 itu berasal dari mana? Berasal dari 168 ditambah 24. Sampai dengan jumlah ini, Alvinta dan Alvina tidak usah
berharap memperoleh hak kepemilikan dari persekutuan. Jadi kalau persekutuan punya uang 192 juta, pembagiannya adalah 168 gunakan untuk membayar utang, yang 24 miliknya Alfian. Jelas ya? Pak, kalau 175 Pak. Kalau 175, 168 untuk kreditor, yang 7, 168 tambah 7, ya 175. Yang 7 ini diberikan pada Alfian. Alvina dan Alvita belum. Nah, oke, cut ini. Berikutnya, contoh berikutnya. Ini nggak ada hubungannya dengan yang tadi. Jika persekutuan memiliki saldo kas sebesar 195 juta atau 200 juta atau 250 juta atau jumlah berapapun sampai dengan 300 juta, maka Alfian dan Alvinta sebagai anggota yang memperoleh prioritas kedua sudah bisa memprediksi, wah akan dapat pembagian hak ini. Pak, angka 300 diambil dari mana, Pak? 168, haknya kreditur, ditambah 24, haknya Alfian loan sendirian, ya. Terus ditambah 108, ini prioritasnya mereka berdua, Alfian dan Alvinta. Saya ulang, Alfian dan Alvinta. Sampai dengan jumlah ini Alvina tidak usah berharap memperoleh hak kepemilikan dari persekutuan. Nah, jika persekutuan memiliki saldo kas di atas 300, barulah semua anggota pemilik termasuk Alvina akan memperoleh pembagian hak. Jika uang tunai yang diperoleh persekutuan tidak pernah mencapai angka 300, maka Alvina selamanya tidak akan pernah memperoleh pengembalian hak kepemilikan persekutuan. Begitu ya? Jelas ya? Clear ya? Nah, ini contoh. Saldo kas persekutuan sebagaimana tersaji di laporan posisi keuangan sebesar 40 juta. Ini ya, 40 juta ini. Wah, ini jelas haknya kreditur ya. Berikan pada kreditur. Berikutnya, pada tanggal 5 April punya uang 180 juta. Ya, dari penjualan 202 aset yang nilai bukunya 220 laku dijual 180. Setelah persekutuan berhasil merealisasikan aset non kas menjadi uang tunai pada tanggal 5 April, maka saldo kas menjadi 220 juta ya, 40 ditambah 180. 220 bukan dari angka ini ya. Nah, ini kebetulan angkanya sama, jadi nggak bagus ini. Tidak menjelaskan ini. 220 itu dari mana? Dari uang tunai 40 saldonya ditambah hasil penjualan 180. Maka diprioritaskan, didistribusikan sebagai berikut. A, kreditur 168 juta. Masih sisa berapa? Masih sisa 52. 52 berikan pada Alfian 24. Nah, prioritas pertama. Masih berapa? Masih 28. 28 berikan kepada Alfian 2/3, 18 juta sekian, ya. Dan Alvinta sepertiganya, 9.300.000 sekian. Nah, itu caranya membagi. Jelas ya? Kalau tadi hanya 40 kayak gini ya hanya kreditur. Kalau menjual begini setelah 5 April, begini caranya membagi. Kalau ada pembagian penjualan lagi yang tanggal 10, Pak, dapat uang lagi 60 juta. 60 juta itu berarti lihat yang C ini. Atau kalau saya ulangi dari awal, berarti uang yang tersedia 280 juta ya. 40 saldo awal tambah 180 ditambah 60, ketemunya 280. Caranya bagi gimana? Krediturnya 168. Masih sisa uang 112. Alfiannya 24. Masih sisa 88 juta. Alfiannya dan Alvintanya 2/3 dan 1/3. 58 juta sekian dan 29 juta sekian. Nanti saya jelaskan ya, kalau ini kan saya ulang untuk memudahkan mulai dari nol lagi. Tapi kalau tanggal 5 itu sudah dilakukan pembagian, baru tanggal 10 itu dapat uang 60 juta, caranya bagi gimana? Ya 60 juta itu 2/3 untuk Alfian, 1/3 untuk Alvinta, melanjutkan yang ini. Nah, yang ini tadi kan 5 April ini. Maka 10 Mei-nya 60 juta itu 2/3 Alfian, 1/3-nya Alvinta. Ya, begitu. Nah, kalau 15 Juni, ya, jual lagi dapat uang 20. Berarti uang yang tersedia 300 ya, 300. 40 tambah 180 tambah 60 10 Mei tambah 20 15 Juni. 300 itu baginya
Kreditur 168. Ya. Masih 132. Alfian 24. Masih 108. 108 untuk Alfian dan Alvinta. Ya, masing-masing ini dan ini. Selesai. Alvina nggak usah berharap karena uangnya baru 100, kecuali dapat di atas 300 baru bisa berharap. Nah, kalau ini tadi sudah kita selesaikan, kita bagi 5 April sudah, 10 Mei sudah, 15 Juni uang yang 20 juta itu baginya tinggal 2/3 Alfian, 1/3 Alvinta. Jelas ya? Silakan diulang-ulang suara saya ini kalau belum jelas. Nah, kalau saya buat ringkasannya di buku kas kira-kira seperti ini urutannya. 2 April saldo kasnya 40 juta, maka gunakan untuk bayar utang 40 juta, uangnya habis. Ya. 5 April jual aset dapat uang 180 juta, kasnya menjadi 180 juta saldonya. Pelunasan utang 128. Pak, utangnya kan 168, Pak. Iya, tadi udah diangsur 40, terus ini dibayar 128. Mau dibayar sekali sekarang 168 juga boleh. Pak, yang ini jangan dibayarkan dulu, Pak. Jadi yang 40 tambah 180 ya, ketemu di sini 220 baru gunakan untuk bayar utang 168. Saldonya ya 52. Penyelesaian prioritas 1 Alfian 24 masih 28. Penyelesaian untuk prioritas 2 Alfian dan Alvinta. Alfiannya 2/3, Alvintanya 1/3. Ya. Sehingga saldo kasnya 0 sekarang habis. Tanggal 10 Mei ada kas masuk lagi 60, saldo kasnya menjadi 60. Penyelesaian Alfian tahap 2 40, masih 20, Alvinta 20, habis lagi. Penjualan aset lagi di tanggal 15 Juni, dapat uang 20 juta, saldo kasnya 20 juta. Penyelesaian Alfian yang kedua masih ya ini, karena Alfian itu sampai jumlah 108. Lihat itu, lihat ini. Lihat, nah ini sampai jumlahnya 108. Ini belum 108, maka tuntaskan dulu. 13 juta sekian, 2/3-nya untuk Alfian, 1/3-nya untuk Alvinta. Begitu ya. Nah, saudara, ini tambahan lagi di luar data yang ada pada contoh 5 di atas. Seandainya persekutuan Tri Alfi memiliki saldo kas 400 juta, ini seandainya dapat uang 400 juta, gimana ini pembagiannya? Sudah pasti sampai Alvina ini, karena di atas 300. Gimana caranya? Kreditur 168, selesai. B, Alfian 24 juta prioritas pertama. C, Alfian dan Alvinta prioritas kedua, 108 dengan rincian 72 juta Alfian, 36 juta Alvinta. D, sisanya, sisa uang tunai sebesar 100 juta, ini menjadi prioritas ketiga, didistribusikan kepada Alfian, Alvina, Alvinta. 40 juta Alfian, dari mana? 40% dari 100 juta. 40 juta Alvina, dari mana? 40% dari 100 juta. 20 juta untuk Alvinta, dari mana? 20% dari 100 juta. Demikian itu namanya membuat schedule prioritas distribusi kas. Tugas akuntan, lalu berikan pada manajemen, manajemen mengambil keputusan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe agar dapat update informasi video terbaru dari saya. Semoga sukses semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.